Wah, 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 wah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat Silimo Katolik. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Bartolomeus Richard Pati, dalam Renungan Silimo Katolik, edisi Jumat 27 Juni 2025. Hari ini kita bersama dengan gereja merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Marilah kita satukan hati, budi dan pikiran kita sampaikan doa dan permohonan kita, serta intensi kita dalam permenungan pada hari ini. Saudara-saudari, sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati putramu dan mengenangkan karya besar cinta kasih-Nya bagi kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih sahabat Silimo Katolik, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih sahabat Silimo Katolik, tema kita dalam permenungan pada hari ini adalah Allah yang tidak pernah berhenti untuk mencari dombanya yang hilang. Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik, dalam kehidupan kita, seringkali kita merasakan betapa mudahnya untuk merasa hilang, tersesat dalam masalah, dalam dosa, dalam kegagalan, atau bahkan dalam terhadap cinta Allah sendiri. Kita mungkin merasa tidak layak, kita mungkin merasa terlalu jauh dari Tuhan, atau kita mungkin berpikir bahwa karena dosa dan kesalahan kita, Tuhan tidak mungkin lagi mengasihi kita seperti dulu. Namun Injil hari ini memberikan kabar sukacita yang luar biasa. Allah tidak pernah berhenti mencari yang hilang. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang gembala yang memiliki 100 ekor domba, namun satu di antaranya tersesat. Secara manusiawi, mungkin lebih logis jika ia tetap menjaga yang 99 dan merelakan satu yang hilang. Tetapi bukan begitu cara Allah bekerja. Cintanya terlalu besar untuk membiarkan satu itu binasa. Yesus menunjukkan bahwa bagi Allah, setiap jiwa itu unik dan berharga. Tidak ada satupun dari kita yang terlalu kecil, terlalu berdosa, atau terlalu rusak untuk diselamatkan. Ketika kita tersesat, Allah telah menunggu kita menemukan jalan pulangnya sendiri. Ia justru berjalan menempuh padang gurun, menentang segala risiko,
hanya untuk mencari kita yang hilang. Dan ketika Ia menemukan kita, Ia tidak memarahi atau menghukum, melainkan memanggul kita dengan penuh kasih dan penuh dengan sukacita. Renungan ini menjadi undangan bagi kita untuk merenungkannya lebih dalam lagi. Apakah kita sudah menyadari bahwa kita dicintai sedalam itu oleh Allah? Apakah kita percaya bahwa dalam dosa dan kerapuhan yang kita miliki, Allah tetap mencari? Apakah kita bersedia untuk ditemukan oleh Allah? Seringkali kita merasa tidak pantas untuk kembali, malu, takut. Kita menilai diri kita berdasarkan ukuran dunia, prestasi, kekuatan, dan keberhasilan. Tetapi Allah menilai kita hanya dengan satu ukuran saja. Kita adalah anaknya. Dan karena kita anaknya, maka tak peduli seberapa jauh kita melangkah, Ia tetap memandang kita dengan mata kasih dan rindu untuk membawa kita pulang. Lebih dari itu, Yesus mengajak kita bukan hanya untuk mengalami belas kasih ini secara pribadi, tetapi juga menjadi perpanjangan tangannya bagi orang lain. Hari ini masih banyak domba yang hilang, entah karena kehilangan iman, karena kecewa dengan gereja, karena tertimpa masalah hidup, atau karena merasa ditolak. Menjadi pertanyaan dan permenungan bagi kita. Apakah kita menjadi sesama yang membantu mereka kembali kepada Allah? Atau justru kita sibuk menilai dan menghakimi mereka? Kita dipanggil bukan hanya untuk bersyukur karena kita telah ditemukan, tetapi juga menjadi bagian dari sukacita surgawi dengan membawa jiwa-jiwa lain kembali kepada Sang Gembala bijak. Saudara-saudara yang terkasih, Allah kita bukan Allah yang pasif. Ia bukan sekadar menunggu, tetapi Ia datang dan mencari. Ia mencari aku, Ia mencari kamu, Ia mencari kita, siapa saja yang tersesat dan tidak punya arah. Hari ini jangan menunda untuk membuka hati kita. Biarkanlah Ia menemukan kita. Biarkanlah Ia memanggul kita untuk pulang. Dan setelah itu, mari kita ikut serta dalam perayaan sukacita surgawi. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih membahagiakan surga daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas santapan sabda yang telah kami terima pada hari raya Hati Kudus Putramu. Sucikanlah kami dalam pelayanan dan perjuangan hidup ini, dan semoga kami senantiasa rindu akan tanah air surgawi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita akhiri permenungan kita pada hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa melindungi kita, membimbing kita, dan memberkati kita pada aktivitas kita sepanjang hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat Silimo Katolik, permohonan hari kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.